Istana tema Rosi malam hari ini, Undang-Undang ITE pada mulanya dibuat untuk melindungi publik dari berbagai aktivitas percakapan di dunia maya dan kejahatan transaksi elektronik. Tapi pada prakteknya undang-undang ini lebih banyak digunakan untuk melaporkan pihak yang dianggap mencemarkan nama baiknya, mencemarkan martabat, dan dianggap berseberangan pandangan. Bahkan ada tudingan kalau Undang-Undang ITE ini lebih banyak digunakan untuk membungkam lawan politik. Ada Bung Rocky Gerung di sini dan ada Bung Ade Armando. Bung Rocky Gerung sebagai orang yang selalu keras mengkritik presiden, isi kepala, lalu ada juga sering menggunakan istilah dungu, kan nggak pernah kan ditangkap polisi? Oh iya, karena saya nggak punya kartu anggota FPI, maka saya nggak akan ditangkap. Tapi coba saya terangkan ya, ini barusan tadi 2-3 jam lalu ini ada berita bahwa saya akan dilaporkan ke polisi itu oleh seseorang yang merasa saya menghina presiden. Karena kemarin saya memang terangkan di FNN karena ditanya oleh Harsubono Arif, saya bilang bahwa ini perhatikan ya, presiden itu tidak paham demokrasi. Karena itu yang mesti direvisi adalah otaknya, itu otak presiden. Saya nggak bilang otak Jokowi, otak presiden. Okay. Kenapa? Karena dari awal presiden menganggap oposisi itu tidak diperlukan. Padahal demokrasi intinya adalah oposisi. Ya. Lalu orang marah, bahkan PSI, Partai Solidaritas Indonesia, melalui salah seorang ketuanya, minta supaya Pak Jokowi melaporkan saya ke polisi. Hari ini dia bilang begitu. Karena dia anggap saya menghina presiden. Dia juga dungu, dia nggak ngerti bahwa yang saya terangkan sebagai kepala negara, beliau tidak paham demokrasi. Apa buktinya? Karena beliau menganggap bahwa oposisi itu tidak boleh. Kan itu diucapkan oleh presiden. Jadi bayangkan, ini barusan presiden kemarin bilang supaya hormati perbedaan pendapat. Sekarang pendukung presiden mau melaporkan saya ke polisi. Ini laporan yang keberapa kalau dari seluruh aktivitas percakapan politik Bung Rocky? Laporan yang Mungkin keberapa? Ada 12 laporan ada 12 laporan di Barreskrim yang kadang-kadang saya ketemu dengan polisi juga bingung bagaimana mendelikkan itu tuh. Jadi bayangkan misalnya teman-teman Ade ini nih. Ade berupaya untuk meyakinkan bahwa presiden itu tidak otoriter. Nah ini pendukung presiden ini baru 2 jam lalu saya mau dilaporin lagi tuh. Hanya karena saya bilang presiden harus merevisi otaknya, bukan ITE. Karena dasarnya kenapa saya bilang begitu? Karena otak presiden tidak paham tentang demokrasi. Apa buktinya? Presiden tetap menganggap oposisi itu nggak penting. Jadi presiden mesti ganti dulu narasinya. Dia mesti minta maaf dulu, bilang bahwa memang saya salah. Saya bilang dulu oposisi tidak penting. Ternyata oposisi penting, karena itu saya minta kritik. Kan itu logikanya. Ya. Kan? Buat apa? Cuma dari 12 laporan tidak dihargai. Dari 12 laporan ini kan belum ada yang diproses ya, Bung Rocky. Maksudnya segini, saya ingin memberikan sampel orang-orang yang begitu. Saya udah 4 kali dipanggil polisi untuk hal-hal semacam ini. Bukan saya nggak diproses itu berkali-kali saya dipanggil polisi itu. Oke. Bung Ade, bagaimana menjelaskan bahwa pendukung Pak Jokowi juga tidak paham tentang apa yang disebut dengan demokrasi, sehingga susah juga untuk mengatakan Pak Jokowi bilang ayo saya kritik, tapi kemudian mereka yang bersuara kritis digebuk oleh para relawan Jokowi. Pertama-tama ya kalau digebuknya tanda kutip ya. Ya taruhlah ini adalah kerjaan para pendukung Jokowi, ya jangan salahkan Jokowinya dong. Para pendukungnya ini saking cintanya sama presidennya akan melakukan apapun untuk membela presidennya. Dan itu bagian dari demokrasi saja, biasa-biasa saja kan. Ini kan kebebasan berekspresi orang untuk menyatakan bahwa seharusnya Pak Jokowi menindak Rocky Gerung. Boleh nggak dalam demokrasi? Boleh, ya. Apakah itu dilakukan oleh Pak Jokowi? Saya yakin enggak. Pak Jokowi itu anaknya dihina. Pak Gibran itu dihina sebagai orang yang ikut dalam cawe-cawe dalam bansos kemarin kan, korupsi bansos. Dia nggak ngapa-ngapain tuh Pak Jokowi, padahal yang melakukan penghinaan tersebut atau penyebaran informasi tersebut adalah sebuah media terkemuka. Jadi Pak Jokowi tidak bermasalah. Nah sekarang saya mau bilang begini, yang tadi kasus, kalau Presiden Jokowi ini otoriter dan nggak percaya sama demokrasi, ada 12 kali Rocky itu diajukan ke polisi, ya masa nggak ada satupun di mana dia ditangkap?
Itu artinya apa? Artinya Jokowi emang nggak intervensi. Jadi polisi itu bisa dengan tenang memeriksa Rocky Gerung dengan menganggap dan mengatakan kita juga nggak tahu nih deliknya apa nih. Ini kenapa sih orang-orang pada ngadu gitu ya? Jadi saya pikir apa Bung Ade ini mengatakan apa yang dilakukan oleh relawan Pak Jokowi belum tentu merefleksikan sikap politik Pak Jokowi kan? Ya iyalah. Apalagi selama Pak Jokowi tidak koreksi pikirannya bahwa dia tidak memerlukan oposisi, selama itu pasukan pendukungnya akan berpikir bahwa oke, kita hajar sebagai Basar, kita hajar Rocky Gerung, Jomhor segala macam tuh, Said Didu, kan sama aja pikirannya tuh. Jadi saya ingin Presiden Jokowi ralat dulu pikiran dia tentang demokrasi. Selama dia masih berpikir oposisi itu gangguan, gak ada gunanya. Itu soal kecil. Jadi presiden mesti datang dengan satu pidato singkat. Justru Bung Rocky, justru yang dikatakan oleh Bung Ade adalah begitu banyak relawan Pak Jokowi itu tidak monolitik. Siapa yang bisa mengatur sekian ratus gitu? Tapi maksudnya apa yang dilakukan oleh relawan Jokowi bukan selalu merepresentasikan sikap politik Pak Jokowi. Memang saya nggak peduli dengan relawan, karena relawan itu kan otaknya separuh tuh, separuhnya adalah duit sebetulnya tuh. Yang saya peduli adalah Presiden Jokowi belum, saya bikin lebih lembut dia, belum paham demokrasi karena dia masih menganggap oposisi itu tidak boleh. Jadi tolong Ade bilang bahwa oposisi itu adalah sinonim dari demokrasi. Nah turunannya nanti baru undang-undang ITE. Jadi selama peredamnya nggak berubah, karena itu saya minta revisi otak presiden. Bukan Jokowi, tapi sebagai presiden dia harus tune in dengan ide oposisi. Itu intinya. Jadi jangan diputer-puter. Saya mau clear dari awal bahwa negara ini negara demokratis. Oleh karena itu oposisi dimungkinkan. Presiden tidak boleh mengatakan bahwa dia tidak memerlukan oposisi. Itu artinya dia tidak paham demokrasi. Itu logikanya begitu. Saya rasa ini Pak sangat relevan dijawab oleh seorang Ade Armando yang selama ini juga sangat penggiat kebebasan berbicara. Ya. Saya sampai sekarang nggak ngerti kenapa isu oposisi ini menjadi seperti inti dari pembicaraan kita mengenai. Presiden bilang begitu, dia tidak perlu oposisi. Iya. Karena itu ada yang mesti buka pikirannya. Enggak, ini cuma hulunya ada di situ, hilirnya ITE. Bung Rocky, tapi tolong kami diingatkan. Air kotornya sampai ke hilir, itu soalnya. Oke. Gini, Bung Ade, sebentar. Bung Rocky, aku ingatkan dulu penonton, kapan sih Presiden bicara bahwa dia tidak membutuhkan oposisi? Saya nggak tahu, saya nggak tahu. Tapi saya justru mau nanya ke Bung Rocky, mengingatkan kita kembali, kapan persisnya ini buat Bung Rocky Gerung, kapan persisnya, tolong ingatkan kami kembali, kapan persisnya Presiden Jokowi mengatakan secara lugas seperti itu tidak membutuhkan oposisi? Secara lugas dan dengan ekspresi yang ketat. Sekarang saya jawab itu. Tolong hentikan sebentar pembicaraan kita. Silahkan Rosi sebagai jurnalis suruh staf Anda Google cepat-cepat Jokowi dan oposisi. Coba lakukan aja. Tapi saya boleh komentar. Iya, oke. Saya mencoba ingat tidak membutuhkan oposisi. Apakah itu dalam forum? Oposisi itu bukan demokrasi Pancasila. Oposisi itu tidak kita perlukan. Oposisi itu menghalangi macam-macam. Cari pidatonya itu di belakangnya ada masa tuh pidato presiden begitu. Masa jurnalis nggak pernah tahu soal semacam itu? Bang Ade, apa Anda melihat ini sebagai sebuah pidato presiden yang dipegang sebagai karakter seorang presiden yang otoriter? Ya jelas dia ucapkan itu. Enggak, saya mau tanya Bung Ade. Ya, nggak tahu itu kalimat pertama, saya juga nggak tahu kalimatnya seperti apa, konteksnya kalau gitu apa. Jangan ngomong. Nggak tahu. Ya, nah karena saya nggak tahu kalimatnya, saya menghindar dari pembicaraan itu, Rocky ya. Saya nggak mau. Dan karena itu saya katakan tadi bahwa kalau hulunya nggak diberesin, nggak ada gunanya saya juga bicara. Jadi presiden kedua memang isunya yang saya tahu kita sedang bicara tentang seberapa jauh kita bisa mengkritik, mau oposisi mau saya sendiri sebagai pendukung Jokowi, saya boleh nggak mengkritik? Misalnya urusan JR yang saya Nuril Baik yang saya sebut, Berita Mulyasari yang saya sebut, itu sama sekali had nothing to do dengan soal Pak Jokowi, tapi mereka kemudian terkena
efek dari keberadaan Undang-Undang ITE. Makanya saya setuju bahwa Undang-Undang ITE ini perlu direvisi. Adapun mengenai Pak Jokowi, pernyataan dia tentang Oposisi. kritik saya enggak ya, Oh. kritik, kita kan bicara tentang Ya. kritik. Enggak, karena saya Kritik begini, enggak saya mesti baru gini. mendapat Misalnya begini. Terus, Tadi kan ya. mencari sumber. Ini kan ini yang apa yang dikatakan oleh Bung Rocky ini penting. Benarkah seorang presiden mengatakan tidak membutuhkan oposisi? Saya ingin diminta dengan rendah hati mengatakan tolong ingatkan kami apakah betul presiden. Saya diingatkan bahwa betul Presiden Jokowi mengatakan yang tidak dibutuhkan itu adalah konteksnya oposisi yang menebarkan kebencian yang diucapkan di JCC 14 Juli. Gitu loh Bung Rocky. Jadi Ya memang. oposisi yang menebarkan kebencian Bung Rocky. Ya, Ada jadi, konteksnya. Betul. Iya, saya terangkan ya. Akhirnya presiden mesti kasih predikat tambahan oposisi yang menyebarkan kebencian itu. Artinya dia nggak paham bahwa oposisi itu final dalam demokrasi mau apapun. Jadi nanti dia bilang oposisi yang menyebarkan kebencian yang dilakukan pada hari ini. Jadi panjang kan. Jadi dia nggak ngerti bahwa oposisi itu tidak boleh dikasih predikat tambahan. Mau menyebarkan kebencian, menyebarkan pujian, segala. Oposisi hanya boleh yang menyebarkan penghargaan, pujian. Itu ngaco juga kan? Kan itu poinnya tuh, logiknya begitu. Apapun pokoknya oposisi boleh melakukan apapun tanpa predikat Ya, apapun. iya. Ya. Itu nanti diukur di hukum, dalam hukum, bukan dengan udah dikasih batasan oleh presiden. Itu kacaunya pikiran beliau tuh. Oke, Bung Ade, jadi kita clear ya. Apa yang ingin disampaikan oleh Bung Rocky, kenapa presiden dianggap tidak paham demokrasi? Karena melihat oposisi saja dengan padahal waktu itu konteksnya, kalau kita melihat secara ini konteksnya adalah oposisi yang menyebarkan kebencian. Oke. Sehingga itu membuatnya tidak paham Ya. demokrasi. Tapi kembali saya ingin ingatkan bahwa pembicaraan mengenai kritik terhadap pemerintah itu tidak mesti dilakukan oleh oposisi, ya. Misalnya saja, apakah majalah Tempo itu bisa kita kategorikan sebagai majalah oposisi? Ya enggak, majalah Tempo sedang menjalankan perannya sebagai watchdog dan kemudian dia menampilkan informasi-informasi yang kritis mengenai pemerintah. Nah, apakah Tempo kemudian dianggap sebagai bagian dari oposisi dan karena itu dia adalah bagian dari yang diserang oleh Jokowi? Saya rasa tidak. Saya rasa kembali ke inti masalah ya. Apakah pemerintah saat ini adalah pemerintah yang anti kritik, pemerintah yang tidak paham demokrasi, pemerintah yang sekedar pencitraan ketika dia mengatakan kritik kami atau ketika dia mengatakan kita ubah undang-undang ITE? Saya rasa enggak. Dan kita sebagai masyarakat yang pro pada kebebasan berbicara, berpikir, justru harus terus mendorong Pak Jokowi agar Pak, kami mendukung sepenuhnya. Karena saya yakin ada banyak pihak yang sebetulnya juga tidak terlalu nyaman dengan ide untuk merevisi undang-undang ITE ini, bahkan di kalangan pemerintah sendiri. Ya. Jadi kita berada di belakang kami, bukan kita ya, kami berada di belakang Pak Jokowi untuk melakukan langkah-langkah yang sangat penting, sehat bagi pertumbuhan demokrasi di Indonesia ini. Jadi kalau saya misalnya ini mengatakan, Anda merasa bahwa undang-undang ITE ini digunakan oleh kekuasaan untuk membungkam kritiknya? Anda nanya ke siapa, Ros? Ke Bung Hade. Apa? Apakah saya menganggap merasa bahwa undang-undang ITE ini sebagai penggebuk atau pembungkaman bagi suara-suara kritis pada kekuasaan saat ini? Itu yang saya katakan. Saya sih tidak melihat itu ya, tidak melihat indikasi itu. Tapi begini, karena kita memang harus karena tidak ada bukti yang cukup untuk mengatakan bahwa, makanya saya misalnya tadi mau menggunakan contoh Raffio itu dalam rangka ketika Raffio mengatakan bahwa saya mengalami doxing, bullying dan seterusnya gara-gara saya mengungkapkan bahwa ada staf presiden yang terlibat dalam saya lupa kasusnya apa, tapi kasus milenial. Kasus staf milenial itu terlibat dalam apa sih? Saya lupa bantuan apa gitu ya. Poin saya adalah bahwa kan nggak bisa Anda tiba pada kesimpulan itu tanpa bukti yang cukup untuk mengatakan bahwa serangan terhadap Anda itu dilakukan oleh penguasa, pemerintah, ya. Tapi di sisi lain kita memang lihat ada contoh-contoh di berbagai daerah, pemerintah daerahnya, ya, kepala-kepala daerahnya menggunakan pasal-pasal dalam undang-undang ITE untuk meredam suara-suara kritis terhadap mereka. Ya. Yang saya katakan adalah bahwa kalau dibilang bahwa pemerintah kekuasaan itu meredam suara kritis dengan menggunakan undang-undang ITE, maka jawaban saya adalah saya rasa sih kalau Pak Jokowi ya itu tidak.
orang-orang terdekatnya juga kayaknya tidak. Tapi apakah kementeriannya ada yang begitu? Ya, apakah ada orang-orang di partai yang begitu? Apakah ada bupati, wali kota yang begitu? Saya rasa ada. Ya. Nah, karena itu kuncinya selama masih ada undang-undang ITE, ya sulit bagi kita untuk meniadakan kasus-kasus di mana suara kritis itu dibungkam dengan menggunakan sesuatu yang konstitusional sifatnya. Selama pasalnya masih berbunyi seperti itu, ya. Itu Bung Aden yang mengatakan selama ada undang-undang ITE siapapun bisa melakukannya atas dasar bahwa merasa dicemarkan nama baiknya tanpa harus melempar bahwa ini gara-gara ini karena berada di lingkaran Jokowi gitu kan. Oh iya. Oke. Ya, makanya saya gunakan contohnya saya sendiri jadi korban tanda petik kan ya. Tapi saya ke Bung Rocky dulu boleh untuk mendengar pandangan dia? Silakan. Bung Rocky? Selama presiden tidak paham demokrasi, tidak ada gunanya mempersoalkan undang-undang ITE. Kenapa Anda tetap di situ ya, bahwa Anda melihat bahwa Presiden Jokowi tidak paham demokrasi sehingga tidak ada gunanya berbicara soal demokrasi. Dan memang karena ini menu utamanya adalah demokrasi itu. Bung Rocky, bagaimana dengan pertanyaan sederhana? Kalau seorang Presiden Jokowi tidak paham demokrasi, orang seperti Bung Rocky kan udah ditangkap dari dulu. Orang yang kritis juga banyak, udah ditangkap lebih dulu gitu. Kalau seorang saya terangkan sekarang, karena saya nggak punya kartu anggota Muhammadiyah, nggak punya kartu anggota FPI, maka saya nggak akan ditangkap, nggak ada gunanya kan itu sebetulnya makro politiknya tuh. Kan presiden baru bereaksi, oke, kita revisi undang-undang ITE, padahal kritik itu udah dilakukan oleh Asfinawati, Haris Asrar, Fadlizon, bahkan segala macam itu dari awal, dari periode pertama presiden itu tuh. Sekarang kenapa presiden tiba-tiba mengalami pencerahan supaya undang-undang itu direvisi? Ya karena ditegur oleh Yusuf Kala dan SBY. Kan itu soalnya kan. Jadi ini mau nyogok supaya SBY dan Yusuf Kala nggak nyalonin diri lagi jadi presiden 2024. Karena juga potensi kembali SBY dan YK misalnya kan. Nah, saya bukan mengolok-olok, tapi ya kita lihatlah burning isunya itu, momentumnya justru presiden baru ngomong itu setelah ditegur oleh Yusuf Kala dengan satire dan dikritik secara sangat tersamar oleh SBY. Kenapa baru setelah itu presiden minta revisi? Itu artinya presiden diskriminasi terhadap pendapat warga negara.